Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herda Viola Julika. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Christine Handayani selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang telah membimbing saya selama 1 semester dan telah memberi kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dalam rangka memenuhi nilai UAS. Dalam video ini, saya akan membahas tentang dana pensiun, mulai dari pengertian sampai peranan penting untuk generasi milenial. Yuk, disimak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Dalam arti lain, dana pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun bertujuan memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan perusahaan yang paling menguntungkan. Bagi perusahaan, dana pensiun yang dipungut dari karyawan suatu perusahaan tidak akan dikenakan pajak. Manfaat dan tujuan dana pensiun menyelenggarakan dana penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak, berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Jika 3 pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Bagi pemberi kerja, tujuan dan manfaat menyelenggarakan dana pensiun adalah: yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah: yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah: yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Adapun fungsi dana pensiun bagi peserta. Yang pertama, biasanya asuransi. Yang kedua tabungan, yang ketiga biasanya pensiun. Untuk asuransi, peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Untuk tabungan, iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Untuk pensiun, seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama ketika mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun sebagai berikut.
Yang pertama, ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Contohnya, rata-rata usia pensiun di Indonesia yaitu berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua, ada pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Yang ketiga, ada pensiun ditunda. Pensiun ini merupakan pensiunan yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi syarat untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan pensiunnya baru akan dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan. Berikut alternatifnya yang dapat dipilih. Yang pertama ada mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Yang ketiga, mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja. Adapun prinsip dari dana pensiun diantaranya yaitu kebebasan, penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan sendiri, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, penundaan manfaat, serta pembinaan dan pengawasan. Berikut instrumen untuk menyiapkan dana pensiun yang bisa dipilih. Yang pertama, ada deposito. Selain dapat digunakan sebagai modal bisnis kecil, deposito juga memiliki nilai pokok dana yang aman. Terutama ketika terjadi fluktuasi atau perubahan suku bunga. Keuntungan selanjutnya ialah aset Anda akan aman berada di bank karena dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah dari kegagalan pembayaran. Tersedia pula dua pilihan yang fleksibel saat jangka waktu deposito telah habis. Yang pertama, Anda bisa menarik uang tersebut, dan yang kedua adalah memperpanjang investasi. Yang kedua ada reksadana. Beberapa jenis reksadana yang dapat dipilih adalah reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko yang rendah. Keunggulannya, reksadana ini memiliki deposito berjangka dengan jangka waktu di bawah 1 tahun. Jenis investasi ini tepat untuk Anda dijadikan bisnis modal kecil. Yang ketiga ada saham. Nilai keuntungannya besar, tetapi tingkat resikonya pun cukup tinggi. Ketika hendak memilih saham sebagai dana pensiun, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. Yang keempat, ada asuransi. Asuransi menyediakan dan memiliki nilai investasi cukup tinggi, diantaranya adalah asuransi unit link. Keunggulan asuransi unit link adalah dana yang dibayarkan tidak akan hangus meski tidak ada klaim dan dapat diambil kembali pada saat-saat tertentu dengan syarat ada perjanjian dengan perusahaan sebelumnya.
Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 Juli 1998, ada dua jenis pembayaran uang pensiunan yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ketentuan pembayaran ini tersedia dengan rumus bulanan atau rumus sekaligus. Berikut perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Berikut perhitungan menggunakan rumus bulanan bagi program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Berikut perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi program pensiun iuran pasti atau PPIP. Berikut perhitungan rumus bulanan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pentingnya dana pensiun untuk generasi milenial. Dana pensiun memang berhubungan erat dengan masa tua. Namun, bukan berarti urusan dana pensiun atau juga masa pensiun hanya penting bagi generasi tua saja. Kebutuhan pensiun juga teramat penting untuk bisa disiapkan sejak usia muda. Tujuannya supaya manfaat pensiun yang akan dinikmati dapat optimal untuk memenuhi kebutuhan pada masa tua. Secara rasional, seseorang tentu tidak ingin mengalami ketergantungan finansial kepada orang lain pada masa tuanya nanti. Oleh karena itu, kampanye mengenai pentingnya dana pensiun bagi generasi muda tidak hanya dalam rangka pengembangan bisnis dana pensiun semata, tetapi yang tidak kalah penting juga merupakan bentuk kepedulian dan perhatian bagi masa depan generasi muda saat sekarang ini. Sekian dari penjelasan dana pensiun yang telah saya rangkum dalam video ini. Mohon maaf apabila materinya masih kurang memuaskan, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan pengucapan dan penulisan. Sekian dan terima kasih.